Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market koreksi sebesar 1,13%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,42 triliun US dollars. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video. Terutama buat lo yang merasa bahwa konten kita bermanfaat, boleh pertimbangkan untuk post sebentar videonya and then like it, ya. Nah, untuk kondisi BTC kita bisa lihat di sini secara TA sangat disayangkan BTC gagal mempertahankan 109.407, ya. Dan sebenarnya kalau kita ngomong secara ekonomi kalender kemarin sebenarnya bagus ya. Ya at least bagus dari ininya ya. Dia itu lebih rendah ekspektasinya. Ini worse than expected untuk USD. Ini contoh yang kemarin mana? Nah ini ya. Data CPI kita bisa lihat di sini semuanya merah. Artinya ini worse than expected untuk USD, which is harusnya good untuk kripto ya. Dan sebenarnya waktu keluar itu sempat rally dulu ya. Kalau kita kemarin lihat BTC itu sempat rally dulu. Kita cek aja ya di per 30 menitan lah. Itu kan keluar di jam setengah 8 ya. Ya setengah 8 malam. Nah setengah 8 malam tuh di sini. Sempat rally dulu. Rally dulu ya. Sempat rally dulu and then ya drop lagi. Begitu ya. Ya jadi mungkin mirip-mirip seperti kayak initial jobless claim kemarin ya. Awalnya bagus dulu, ya. Tapi mungkin para bandar melihat ada pelemahan atau mungkin si posisi long ini bisa dihajar ya, mungkin jadi long squeeze gitu oleh mereka ya. Nah ini dia makanya kenapa alasannya kalau gue pribadi tidak mau buka posisi berdasarkan pakai ya fundamental gitu. Karena ada kan yang gini, oh gampang masuk di market tuh kalau beritanya bagus kita ngelong, kalau beritanya jelek kita nge-short ya. Ini sebenarnya bagus harusnya untuk kripto, tapi faktanya tetap ngedrop tuh. Nah, jadi nggak bisa ya triggernya kita hanya dengan fundamental. Dan terutama ya, sejak 2024 sampai sekarang lebih banyak signal seperti ini untuk fundamental. Jadi ya lagi-lagi kalau gua sih justru malah menghindari jam-jam ini gitu. Oke. Next kita akan lihat dulu ke ini ya, kita lihat dulu ke BTC lagi. Untuk kondisi BTC sekarang di daily-nya dibilang jelek banget sih enggak ya, karena ya sebenarnya kita juga udah 4 hari ya, 4 hari berturut-turut bullish, sehari ngedoji begitu ya. Jadi sebenarnya kalau terjadi corrective movement normal-normal saja ya, dan ya BTC sudah berhasil membuat higher high ya. Kalau sekarang dia corrective movement dulu sebenarnya masih oke ya. Nah tinggal pertanyaannya sampai sedalam apa nih corrective movementnya gitu ya. Nah jadi ya semoga harapannya sih jangan sampai jebol dari 107.249. Kalau itu bisa terjadi ya berarti BTC akan membuat suatu higher low kan. Nah, aset yang membuat higher high, higher low, higher high adalah aset apa? Aset yang bullish, begitu. As simple as that. Nah, jadi kita balikin ke paling fundamentalnya, yang paling mendasarnya ya. Ya, saat aset strukturnya bullish, ya potensinya bisa lanjut lagi ke atas, begitu ya. Nah, sekarang mungkin yang menjadi pertanyaan adalah di weekly-nya gimana Bang? Weekly-nya juga sebenarnya masih relatif oke ya. Masih relatif oke dan ya at least for now mulai ada kemiripan seperti di sini nih ya, di Desember, di mana setelah rally cukup panjang ya, ini lumayan ya, sudah 1 2 3 4 5 6 7 candle. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 candle ya. Nah, setelah 8 candle cenderung bullish, di Desember sampai ke Januari 2024 itu ada masa-masa konsolidasi. Sekarang ada kemiripan. Ya, semoga sih seperti di sini. Ya, karena kalau sampai seperti di Desember 2024 ataupun di April 2024 juga, ya sedikit menyebalkan begitu ya. Dan yang sebenarnya gini, yang lebih seremnya apa kalau sampai kejadian seperti di di Desember sampai ke Januari 2025. Ya, yang ditakutkan adalah BTC jebol dari 100.000. Kalau BTC jebol dari 100.000, ya kita sudah bahas ya sebelumnya ya. 2 kali data sebelumnya saat BTC jebol dari 100.000 itu nggak enak. Gitu, momentumnya cenderung drop. Nah, jadi ya kalau bisa sih ya jangan sampai jebol. Begitu. Ya, jadi PR utama dari BTC jangan jebol dari 100.000.
yang kayak kasarnya mungkin secondary-nya adalah ya kalau bisa lanjut membuat suatu higher low and then ya lanjut lagi higher high begitu ya, karena kalau itu terjadi ya itu akan membuat BTC lebih gampang untuk menemukan yang all time high begitu. Kalau sampai ada detour dulu gitu ya, detour dulu sampai ke bawah 100.000, wah panjang lagi gitu ya. Tapi ya kalau mau ngomong mungkin nggak ya, mungkin aja karena sekarang itu kan lagi di summer months ya, Juni, Juli, Agustus. Historically speaking, itu memang masa-masa yang cenderung ya lebih ke bearish. Begitu. Kita sudah pernah bahas di video kita sebelumnya. Buat lo yang penasaran, boleh coba carilah ya. Gue udah lupa berapa lama, tapi kita udah pernah buat mengenai potensi summer months ini atau summer lull. Begitu. Gimana nih secara statistiknya? Apakah banyak corrective movement atau tidak? Begitu ya. Nah, ya udah. Jadi sekarang sih kita tinggal sabar saja. Kita tinggal DCA saja ya. Tapi gua harus ingatkan lagi buat yang pengen DCA jangan sampai salah nih. Maksudnya salah gimana, Bang? DCA itu di satu tempat sekali aja. Ya mentok-mentok 2 kali. Ya misalkan lu cuma portonya semua BTC, oke deh, boleh di satu tempat 2 kali. Tapi in general ya orang cuma perlu sekali aja DCA. Misalkan lu punya 10 peluru nih ya. Kemarin misalkan di sini udah retest nih sekali. Nah, kalau terjadi retest lagi, ini misalkan retest pertama di Mei ya, di Mei akhir. Nah, retest kedua di Juni akhir banget nih. Nah, ini perlu 2 kali nggak, Bang? Nggak usah 2 kali. Begitu, cuma perlu sekali aja ya. Nah, dia retest ke support selanjutnya, baru silakan di-CA lagi gitu ya. Jadi ya itu aja, jangan sampai kayak contohnya tuh waktu itu di mana ya, sempat berapa kali. Nah, di sini nih ya. Ini kan support nih. Udah gitu di retest lagi berkali-kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jangan dibeli terus. Ya. Kalau udah sekali DCA di tempat ini, ya sudah berarti lu sudah masukin harga ini ke harga rata-rata lu. Jangan diulang-ulang. Begitu. Ya itu aja. Karena takutnya kalau salah seperti itu ya pelurunya akan cepat habis. Begitu. Nanti saat kalau sampai dia turun ternyata lebih dalam, ya lu nggak ada peluru. Ya, sayang kalau seperti itu kan. Ya. Next. Kita akan lihat dulu ke newsnya ya. Untuk news ini sebenarnya juga bagus ya kalau kita lihat ya. News ini dari US di mana Trump menyatakan bahwa deal dengan China sudah selesai, sudah done ya dibilang ya. Tentunya deal tentang rare earth minerals dan juga ada beberapa hal lagi lah ya. Nah ini dinyatakan oleh si Trump di Twitter dia ya. Dia menyatakan bahwa deal mereka dengan China sudah selesai, bagus ya, menurut mereka bagus hasilnya ya. Jadi berbagai macam hal yang mereka perlukan seperti apa nih ya, rare earth, lalu juga ada lagi apa nih, full magnets dan lain-lain sudah agree akan disuplai oleh China, dan kebalikan juga ya, berarti etana juga kemungkinan besar akan diberikan ke China juga ya, karena kita tahu etana itu buat bikin plastik ya, kita sudah bahas kemarin. Nah lu tau lah berapa banyak barang plastik yang dibuat di China kan ya, jadi ya makanya akhirnya ada deal ya. Kalau menurut si Trump, ini total tarif yang akan didapatkan oleh US itu 55%, sementara China 10%. Begitu. Menurut dia relationship is excellent ya. Nah, tapi ini baru dari satu pihak saja nih, dari Trump. Kalau dari China gue belum dengar nih gimana ya. Dan bukan cuma itu aja ya, ada juga untuk urusan visa ya. Jadi kan awalnya si Trump ini sempat mengancam ke China, ini student visa dari China bisa di-revoke kalau sampai ini terus berlanjut. Nah, ini juga rencananya dibatalkan, begitu ya. Ya, ya semoga ini beneran bisa terus ya. Mungkin gini ya, kenapa ini nggak bikin ngepam, Bang? Mungkin orang-orang udah sedikit muak mungkin ya, udah sedikit muak dengan berita bagus, jelek, bagus, jelek, bagus, jelek ya. Mungkin butuh sesuatu yang lebih konkret ya, butuh dari kedua belah pihak. Mungkin China juga ada statement. Nah, kalau mungkin ada statement juga dari China yang bagus dan sudah terbukti juga ya, tarifnya sudah berlaku, tidak diubah-ubah lagi, mungkin akan membuat market lebih bagus. Tapi sekarang kita bisa lihat newsnya udah mulai nggak terlalu efektif. Bahkan malah market tetap koreksi setelah ada news si Trump juga menyatakan ini ya. Jadi ya mungkin kita sudah sedikit fatigue ya, sudah sedikit bosan, capek dengan urusan tarif, begitu butuh bukti konkret bahwa tidak akan ada perubahan-perubahan lagi yang aneh-aneh, begitu mungkin ya. Ya sudah, tinggal kita lihat saja nanti saat tarifnya sudah benar-benar diimplementasikan, apakah market akan bereaksi lebih baik atau tidak, gitu ya. Sip, untuk hari ini economic calendar coba cek dulu ya.
Untuk hari ini dari US kita udah dapat satu ya, 10-year note auction, and then nanti malam kita akan ada initial jobless claim dan PPI ya. Nah kemarin kan CPI nih, sekarang PPI. We'll see kayak gimana hasilnya ya. Dan tentunya initial jobless claim juga penting karena ini akan langsung berhubungan dengan labor market. Dan korelasi initial jobless claim dengan unemployment rate itu tinggi. Ya, jadi ya sesuai dengan namanya ini kan initial jobless claim ya. Jadi buat orang yang ya kalau di US kalau lu nganggur lu tuh bisa dapat support dari negara. Nah cara untuk mendapatkan support dari negara adalah lu klaim bahwa lu tuh menganggur begitu. Nah itu akan masuk ke data initial jobless claim. Ya otomatis ini sangat kuat korelasi dengan unemployment rate ya tingkat pengangguran di US ya. Ya tinggal kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi intinya ini dua data yang bisa mengguncang market. Jadi hati-hati. Buat lo yang punya posisi futures setengah 8, kalau belum pernah target TP boleh pertimbangkan untuk tutup posisi gitu ya. Oke, beres sih kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Ya overall sih ya sebenarnya kalau secara TA normal-normal saja ya terjadi corrective movement. Nah, tetapi ya untuk urusan tarif ini mungkin orang-orang sudah sedikit muak ya, udah sedikit muak jadi nggak terlalu banyak reaksi. Ya kita mungkin butuh lebih ada action yang konkret. Tarifnya sudah berlaku, tidak dioprek-oprek lagi, tidak diganggu-gugat lagi. Mungkin itu akan lebih ada pengaruh ke markets ya. And then ya udah sih, paling malam nanti ada initial jobless claim. Dah, itu aja sih. Selanjutnya kita tinggal masuk aja ke nyaris lupa ya. BTCD. Untuk BTCD kemarin sempat nge-wake ke bawah cukup dalam ya, nyampai ke 63,76%, tetapi close-nya malah ini ya, malah bullish candle. Walaupun masih ke-reject oleh MA50 ya. We'll see apakah dia akan mencoba untuk reclaim lagi MA50 atau tidak ya. Balance sheet still the same, belum ada perubahan lagi ya. Jadi ya sudah, kita just keep it 60-40 ya. Tentunya 40% untuk di alts, jangan kebalik ya. Jangan ada yang aduh alts-nya gue 60 bang. Ya kalau kayak begitu harus siap dengan resikonya ya. Jadikan BTC sebagai fondasi ya. Dan ya kalau ditanya bang kenapa harus segede gitu bang, ya sekarang gua tanya gini, kalau lu fondasi buat rumah 3 tingkat lu cuma bikin buat 1 tingkat gimana, rubuh kan? Nah ya udah gitu aja ya. Nanti kalau sampai masuk ke altcoin season pun 40% tuh udah cukup besar ya. Udah ada orang yang merasakan kok ya saat terjadi corrective movement di BTCD yang cukup besar seperti di sini aja, udah ada yang ngomong wah bang bener ya bang ya BTCD turun alts gue ngegendutin sendiri. Iya, maka jadi lu gak perlu takut ya. Lu 40% di porto lu, misalkan kita benar-benar masuk ke altcoin season pun ya. Ya, ini cuma bikin skenario aja, tiba-tiba misalkan besok gitu ya, nggak tahu gimana. Si Jerome misalkan mulai melakukan QE, interest rate dibikin terjun payung. Ya ini BTCD kemungkinan besar akan turun kan. Nah saat ini turun, ya udah itu alts lu yang 40% akan bengkak dengan sendirinya. Begitu ya. Saat masa-masa ya terjadi QE atau perbentian QT ya, masa-masa monetary policy yang lebih loose, ya udah dibiarin aja alts-nya. Itu udah nggak masalah karena lu megang alts di masa-masa itu ya resikonya signifikan lebih kecil dibandingkan sekarang di mana kita masih dalam QT bull market. Nah, QT bull market lu pegang alts kebanyakan muntah darah. Itu udah jadi fakta ya. Itu udah jadi fakta dari bukan cuma di cycle ini ya. Ya lu bisa lihat juga di masa-masa sini ya. Saat lu megang alts di masa-masa ini kecenderungannya muntah darah karena BTC-nya yang menyerap si liquidity-nya. Begitu ya. Dan gini, ini udah like in liquidity diserapnya sama BTC semua. Ya udah alts-nya banyak yang menderita kan. Ya udah, that's the fact. Gitu, that's the fact. Tapi saat mulai ada perubahan secara makroekonomiknya dari QT ke QE, ya lu bisa lihat di sini. BTCD-nya melemah, fake out sekali ya, and then boom dibanting. Ya di masa-masa apa? Masa-masa liquidity besar. As simple as that. Gitu. Ya that's why 60-40. Dan udah kalau sampai 40% nanti sampai kita masuk ke alt season, ya udah 40%-nya diemin. Nanti dia akan membengkak sendiri, BTC-nya jadi kecil. Kalau itu nggak apa-apa. Karena lo mengambil alts di masa-masa yang sudah legit masuk ke altcoin season, bukan cuma altcoin season yang dibuat-buat. Yang dibuat-buat untuk apa ya nggak tahu, mungkin buat jualan kelas mungkin ya. All season, tapi salah. Ya. Udah banyak kan yang kemakan tuh di kuartal 4 nih. All season. Sampai sekarang belum sampai kan? Belum kejadian kan? Nggak kayak 2021 kan? Kan dibilangnya kita siap-siap, lihat 2021. Nggak kejadian. Kenapa?
Bukan karena gue hebat. Gue gak hebat. Ini cuma lu untuk tahu ini nggak perlu pinter kok. Serius nggak perlu pinter. Lu cuma perlu tinggal baca balance sheet. Ini 2021 balance sheetnya ngapain? Naik kan? Interest rate-nya ngapain? Interest rate-nya posisinya di mana? Dia di bawah kan? Ya udah, gitu aja. Ya. Sip. Kita tinggal masuk ke Balimet ya. Sebelum kita masuk ke Balimet, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan seperti yang kalian sudah tahu ya, di Margex ini mereka sedang ada trading competition. Dan nilai prize pool-nya 1000 USDT ya untuk 20 top user. Ya, sekali lagi untuk 20 top user kalian bisa mendapatkan 1000 USD prize pool, di mana tentunya semakin tinggi posisi lo di top 20 ini, maka semakin besar juga jatah lo di prize pool 1000 USD ini ya. Dan selain itu juga akan ada tambahan 100 USD setiap kali ada volume sebesar 1 juta USD. Jadi semakin banyak yang trade di dalamnya, maka akan semakin besar juga price pool-nya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi buat lu yang ngerasa bahwa, Bang, gue emang sering trading futures dan gue memang bisa trading futures. Nah, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mengikuti trading competition dari Margex ini karena ada 1000 USDT price pool yang menunggu lo. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk eventnya ya. Jadi gini ya, sekali lagi gue jelaskan. Jadi setiap kali ada volume yang nambah lagi 1 juta USD akan ada tambahan hadiah di price poolnya. Jadi ya semakin banyak yang trade dengan link referral di bawah, maka akan semakin besar juga price poolnya gitu ya. Oke, selain dari itu juga tentunya kita bisa melakukan berbagai macam hal seperti mengconvert ya kripto, dan selalu convert juga bisa earn dengan staking mereka di sini, dan juga ada copy trading ya di sini ya. Nah, itu semua lo bisa akses via dari apa namanya ya ini lo ya dari platform setelah lo login ya. Di sini ada trade, lo bisa buy crypto, lo bisa convert, dan juga bisa copy trading ya. Nah, buat lo yang tertarik untuk menggunakan Margex atau pengen coba untuk menggunakan Margex, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita kembali lagi ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, sayangnya bagi lo yang buka posisi long kemarin ya, retest 1, retest 2, sayangnya kena cut loss ya. Buat yang agresif kena, buat yang konservatif tergantung lo tutupnya kapan. Kalau tutupnya pas di jam rawannya, ya masih ada profit tipis ya, tapi buat lo yang sedikit lebih awal ya minus sedikit lah ya. Intinya konservatif nggak terlalu parah dibandingkan yang agresif pada hari ini ya. Nah, itu untuk posisi futuresnya. For now masih belum ada setup baru ya. Kita lihat apakah akan terjadi retest pertama di angka 107.249 ya. We'll see. Untuk posisi spotnya ada di angka 107.249, lalu ada juga di angka EMA20 dan juga di angka 106.238 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT pada sesi pertama ini. Sebelum kita tutup mungkin akan ada wejangan tipis-tipis ya. Wejangan ini ya lebih untuk ke newbies ya, walaupun bisa in general juga ya. Kalau gue perhatiin sekarang tuh kayaknya ada dua tebak-tebakan utama lah ya, gue perhatiin ya. Ada yang bilang harus 100.000 dulu, ada yang bilang ini adalah bear trap ya, kita harus kita harus di bawah dari 100.000 dulu ya, 90 something. Atau ada yang kedua nih, ini nggak tahu kenapa banyak banget yang ngomong 120.000 harus ke sana. Gue ingetin satu hal lagi, tidak ada yang harus ya. Tugas kita itu bukan menebak market mau ngapain, atau lebih parah lagi bukan menebak, tapi kita menyuruh market harus begini, harus begitu. No, that's not our job ya. Job kita adalah bereaksi terhadap market. Kita lihat dia ngapain begitu ya. Nah, dari situ kita bisa bereaksi. Karena market biasanya memberikan ya pertanda begitu kan, saat dia bearish, saat dia bullish ya. Kayak contoh di sini ya. Dia kasih lower high. Ya kita bilang ya, kalau lower high seringkali mengundang lower low kejadian ya. Nah, udah gitu dia naik lagi. Ya di sini ada struktur resisten EMA20 dan juga di sini ya. Reject lagi. Oke, ini ada potensi lower high lagi ya. Nah, kalau potensi lower high bisa lanjut lower low kejadian lagi ya. Nah, tapi tiba-tiba mulai ada momentum di sini, momentum yang memecahkan struktur sebelumnya. Ya udah, berarti artinya apa? Ada perubahan ya. Ada perubahan dari
bearish, ya, dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, menjadi bullish, dia mulai membuat higher high, begitu, ya. Nah, tinggal pertanyaan selanjutnya, dia bisa membuat suatu higher low nggak? Nah, kalau dia membuat higher low, ya udah berarti dia ada potensi membuat higher high lagi, sama seperti di sini. Ini kalau perhatiin logikanya persis kok. Kayak yang bearish, cuma tinggal dibalik aja, ya. Saat dia membuat lower high akan mengundang lower low. Saat di sini dia membuat higher high, ya. Nah, lalu membuat higher low. Nah, saat higher low dia akan mengundang apa? Higher high lagi. Udah, as simple as that sebenarnya, ya. Nah, tapi ya kita terkadang mungkin ngerasa bahwa kita harus ini masih dasar, kita pengen lebih gila lagi, pengen kalau bisa besok tahu sampai ke titik komanya berapa. Nah, itu nggak bisa, ya. Sayangnya nggak bisa seperti itu. Kalau ada orang yang bisa seperti itu, tahu percis market mau sampai ke titik komanya kemana, ya dia udah akan jadi orang terkaya di dunia gitu. Karena yang lain masih harus mikirin kerja. Ini cuma tinggal, oke, gue udah tahu percis, ya udah gampang, masukin aja semua duit ya. Ya faktanya kan nggak seperti itu. Nah, ya jadi ya udah, ya secepat mungkin kita sadar bahwa that's not the way, begitu ya. Oke, itu aja sih kurang lebih ya untuk hari ini ya. Selanjutnya ya udah tinggal 3 golden rules saja. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, itu terdengar mudah, tapi waktu udah mau dilakuin banyak yang ngerasain, wah ya bang ya. Ya berarti gue kebiasaan sebenarnya ngelanggar. Ya benar, terdengar mudah, terdengar cuma kayak asal ngomong aja gitu ya, kayak sekedar jargon. Tapi nope, itu bukan cuma jargon. Itu rata-rata kesalahan orang tuh di situ, kesalahan gue juga di situ, kesalahan teman-teman gue di sekitar gue juga dulu yang trading bareng di situ. Ya. Nah itu adalah kristalisasi dari kesalahan-kesalahan kita, gitu. Nah gue harap dengan gue bikin jadi 3 rule yang simple ini, ya lu jadi jadi nggak kena lagi. Begitu itu harapan gue. Gitu sekali lagi ya, jangan pakai uang panas. Jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, ya. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.